yaitu perceraian Anda dengan pasangan Anda, entah itu si istri, entah itu suami, tidak boleh ada perceraian yang timbul karena dukungan atau dorongan pihak lain, misalnya orang tua, saudara, atau siapapun, karena ini menjadi hukumnya adalah tidak sah ketika perceraian itu didasari oleh pihak-pihak lain. Mohon maaf. Makanya ketika perselingkuhan ini sulit karena biasanya perselingkuhan yang terjadi ini perceraian adalah akibat dorongan pihak ketiga. Ini harus Anda pahami, jangan dianggap remeh. Ini adalah, mohon maaf sekali, ini memberatkan Anda berdua. Ya, terutama mohon maaf sahabat-sahabat Kang Kumis, barangkali ada yang pernah mengalami seperti itu, tolong ya, jangan lakukan itu lagi. Karena itu akan memberatkan Anda. Karena kehidupan jangka panjang harus Anda pikirkan karena itu jauh lebih penting daripada kehidupan yang sekarang. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kehidupan atau aturan yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, sahabat semua. Tentunya kita akan tetap membahas seputar permasalahan rumah tangga, perselingkuhan, hingga masalah percintaan. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 9 alasan istri yang diperbolehkan dicerai oleh suami. Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan ketika memang ada beberapa hal yang terpaksa terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita ini. Nah sahabat, namun sebelum lanjut ke tema, nggak ada salahnya silahkan Anda like, comment, dan subscribe di channel Kang Kumis. Mengenai 9 alasan seorang suami yang diperbolehkan menceraikan istri ini. Yang pertama adalah ketika si suami sudah tidak lagi merasa dihargai oleh istri. Ini tentunya ini menjadi salah satu alasan yang memang diperbolehkan ya. Mungkin sudah sangat berkurang lah ya komunikasi, perhatian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan segala hal yang bersifat emosional hubungan ini. Ini menjadi salah satu alasan bahwa seorang suami diperbolehkan menceraikan istri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentunya terjadinya selisih paham yang berkepanjangan antara suami dan istri. Artinya setiap harinya atau kian ke depan permasalahan tidak juga kunjung selesai. Justru permasalahan menjadi makin rumit dan bertambah panjang. Ini juga berarti memang sulit sudah ditemukan titik paham antara Anda dengan pasangan Anda. Ini alasan yang kedua. Ini. Kemudian yang ketiga adalah apabila terjadi perselingkuhan. Ini adalah tentunya alasan yang memang sangat universal ya. Jadi hal ini memang sangatlah mungkin, walaupun tidak semua perselingkuhan berakhir dengan perceraian, tapi ini bisa dijadikan satu alasan. Kemudian yang kelima adalah karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Anda dengan pasangan Anda. Ini tentunya yang tahu mengenai ketidakcocokan adalah antara Anda dengan pasangan Anda. Karena alasan tidak cocok tentunya adalah beragam. Ya, artinya mungkin dari segi pendapat, selisih paham, kemudian mungkin bisa juga karena Anda dengan pasangan Anda mempertahankan ego masing-masing. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keenam adalah terjadinya berkurangnya emosional hubungan suami istri. Mungkin. Nah, jadi perkara hubungan suami istri ini bukan hal yang sepele. Karena tentunya hubungan suami istri adalah menjadi jembatan awal atau titik temu timbulnya rasa cinta antara Anda dengan pasangan Anda. Ini adalah semata-mata karena hal tersebut. Jadi ketika Anda dengan pasangan Anda sudah merasa berkurang, salah satunya mungkin bisa jadi, atau mungkin si istri kurang memberikan pelayanan yang maksimal terhadap Anda sebagai seorang suami. Nah, tentunya di sini sekali lagi jangan pernah menyepelekan hal yang berhubungan seputar hubungan suami istri. Ini adalah tentunya hal yang cukup harus diperhatikan dan harus diperhitungkan ya. Jadi di sini terus harus ada komunikasi antara Anda dengan pasangan Anda supaya tidak timbul kebosanan. Barangkali Anda cepat bosan karena Anda melakukan hubungan yang monoton atau yang itu-itu saja pada setiap harinya. Ini bisa jadi. Atau bisa jadi karena memang
Anda terlalu fokus dengan masalah-masalah lain sehingga hal yang penting justru Anda abaikan. Ini. Yang ketujuh, karena merasa kebutuhan Anda tidak disadari. Artinya ini adalah hal penting. Jadi bentuk perhatian antara Anda dengan pasangan Anda juga merupakan sebuah kebutuhan. Ketika di antara Anda dengan pasangan Anda sudah tidak ada lagi sinergi untuk memperhatikan, itu juga menimbulkan hal-hal seseorang justru kepengen merasakan sesuatu yang beda. Ketika Anda tetap itu saja, jadi jangan salahkan ketika ini menjadi alasan suami Anda menceraikan Anda. Mohon maaf ya. Kemudian yang kedelapan, suami istri melanggar sihot tahlik ya. Maksudnya ini adalah hal yang memang tertulis ya. Kalau Anda tentunya sebagai pasangan resmi punya buku nikah, di situ ada aturan ya. Ketika dalam waktu 3 bulan suami Anda ya tidak memberikan nafkah kepada Anda tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi kabar, si istri pun berhak mengajukan cerai kepada suaminya. Ini tentunya ya. Ini sudah ada aturan di situ. Ya, melanggar aturan-aturan yang ada di situ. Kemudian yang terakhir, ini adalah hal penting yang harus Anda perhatikan. Yang ke-9, yaitu perceraian Anda dengan pasangan Anda, entah itu si istri, entah itu suami, tidak boleh ada perceraian yang timbul karena dukungan atau dorongan pihak lain, misalnya orang tua, saudara, atau siapapun, karena ini menjadi hukumnya adalah tidak sah. Ketika perceraian itu didasari oleh pihak-pihak lain. Mohon maaf. Makanya ketika perselingkuhan ini sulit karena biasanya perselingkuhan yang terjadi ini perceraian adalah akibat dorongan pihak ketiga. Ini harus Anda pahami, jangan dianggap remeh. Ini adalah, mohon maaf sekali, ini memberatkan Anda berdua. Ya, terutama mohon maaf sahabat-sahabat Kang Kumis, barangkali ada yang pernah mengalami seperti itu, tolong ya, jangan lakukan itu lagi. Karena itu akan memberatkan Anda. Karena kehidupan jangka panjang harus Anda pikirkan, karena itu jauh lebih penting daripada kehidupan yang sekarang. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kehidupan atau aturan yang ada di dunia ini. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat Kang Kumis sampaikan, karena saya yakin Anda adalah suami istri yang bijak, yang selalu memahami apa yang menjadi keinginan pasangan. Jadi saya selalu berdoa Anda adalah orang-orang yang berada di luar garis perceraian, karena saya yakin kesetiaan Anda mampu menjadikan pondasi utama dalam membantu keluarga yang harmonis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.